Kalau ini gimana? Pas. Ya, bebas bang. Sudah mulai ini. Nanti kan bisa dekat ya. 3, 2, 1, oke. Ada cahaya lampu nggak di kamera? Tidak bang, Kena bagus. kaca. Nggak ada. Sudah ya? Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini adalah malam yang bagi kita saat ini mau membicarakan tentang arah kebangsaan kita, fondasi bangsa kita, dan ini adalah hal yang sangat penting, fundamental untuk masa depan bangsa kita selanjutnya yang saat ini porak-poranda efek dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD 45 yang sudah diamandemen sejak 1921. Nah, apa latar belakang ini Bang Fahri Lubis sebagai pejuang sejati untuk mau mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar yang asli? Padahal mohon maaf sekarang ini kan banyak yang tidak mau kembali atau mau kembali tapi malu-malu kucing. Ini bagaimana tanggapan Bang Lubis? Baik, terima kasih kepada apa yang disampaikan tadi. Memang suasana batin rakyat bangsa Indonesia saat ini, pertama kami melihat dan mendengar ada kegalauan tentang penyelenggara negara, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat baik masyarakat, kemudian para tokoh, kemudian juga ulama, segala macam kelompok dan golongan pada saat ini melakukan gerakan-gerakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya kepada wakil-wakil rakyat kita. Kami sebagai rakyat itu menyikapi halnya sebetulnya sangat sederhana, bahwasannya apa yang terjadi di negara kita saat ini, terjadinya perpecahan, terjadinya segala sesuatu yang menyangkut dengan pro dan kontra, itu sebetulnya solusinya hanya satu, kembali ke Undang-Undang 45 asli. Itu solusi bagi bangsa ini. Tinggal pertanyaannya, banyak para pengamat politik, banyak para tokoh, itu tadi kalau kita kembali ke Undang-Undang 45 asli, berarti kita balik ke Orde Baru, ya kan? Kemudian juga mundur satu langkah atau mundur ke belakang. Kemudian bagaimana nanti setelah kembali, kan begitu. Nah, saya sebagai rakyat, saya bukan seorang tokoh, saya bukan seorang politisi, pengamat. Saya sebagai salah seorang rakyat bangsa Indonesia yang memang harus berjuang saat ini, karena saya yakin dan percaya kalau masih Undang-Undang Dasar palsu ini, kami menyatakan palsu. Kami tidak khawatir, tidak ragu-ragu mengatakan ini palsu, karena kami mempunyai bukti-bukti. Ya kan, undang-undang ini palsu, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang menguasai daripada undang-undang palsu ini dengan yang asli. Cuma harapan kami kepada seluruh rakyat Indonesia, alangkah naifnya kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak paham dengan undang-undang dasar kita saat ini. Kita tidak tahu bahwasannya undang-undang 1945 hasil amandemen itu adalah undang-undang yang sudah isinya berubah daripada cita-cita proklamasi. Jadi saat ini ada kriminalisasi, ada TKA asing masuk, kemudian ada segala sesuatu yang sifatnya kontra kepada pemerintah. Pemerintah juga dalam hal ini menjalankan konstitusi atau undang-undang palsu ini. Nah, jadi dan ini berlangsung bukan di pemerintahan Jokowi saat ini. Ini sudah mulai dari 2002, dari masa Ibu Mega, Gus Dur, ya kan, dan selanjutnya sampai ke Pak SBY. Nah, ini adalah pelaku-pelaku, ya kan, yang ikut serta, ya kan, menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 palsu. Cuma kalau bahasa kita, bahasa rakyat, ini Pak Jokowi apes ini. Apesnya apa? Ya kita rakyat sadar bahwa ini undang-undang ini palsu. Makanya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli, dan begitu juga kami sebagai rakyat sangat-sangat prihatin
lembaga tertinggi kita sekarang dengan undang-undang palsu ini menjadi lembaga negara. Kami ingin lembaga tertinggi negara itu tetap ada. Itu dia yang kita harapkan. Kenapa? Karena dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara dengan undang-undang palsu ini, berarti kedaulatan rakyat, kedaulatan saya pribadi sebagai rakyat sudah tidak ada. Kedaulatan kami rakyat sudah tidak ada. Untuk itu makanya mari nanti kita sama-sama dengan berpikiran jernih, ya kan, kita tidak ingin terjadi perpecahan bangsa ini. Kita juga melaksanakan apa yang dimaksud oleh para pendiri bangsa, para ulama kita. Nah, itu mungkin yang akan kita sama-sama perjuangkan. Bagaimana untuk kembali? Ya mudah-mudahan saja para wakil-wakil rakyat, ya mereka segeralah menyikapi aspirasi ini sebelum kami rakyat bergerak yang sadar. Itu dia, ya itu. Kemudian kepada pemerintah kan tergantung kepada konstitusi kan. Nah, saya rasa dari saya menjawab daripada aku sampaikan seperti itu. Tadi menyambung dari pernyataan Bang Fahri Lubis bahwa sekarang tidak ada lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, dengan kata lainnya itu sudah seperti macan ompong. Akhirnya yang tadi kita diskusikan sudah terlalu membahas yang carut marut bagian hilir aja, bukan kepada muara yang asli. Nah, bagaimana mengenai hal ini, Bang Doli Yatin, yang sebelumnya Bang Doli Yatin ini kita perkenalkan bahwa beliau adalah pejuang golongan putih, golput dulu. Tujuan utamanya adalah kembali ke umat yang asli. Silakan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang Undang-Undang 45 palsu, kan begitu? Ya, kita harus tahu dulu mana yang aslinya, ya. Jadi ketika tanggal 18 Agustus 1945 itu jelas, ya, telah ada ideologi negara. Dasar falsafah negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu Undang-Undang Dasar proklamasi yang dibuat oleh founding father kita, anggota-anggota BPUPK. Ada Profesor Ajiman, Profesor Supomo, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Wahid Hasim, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh kita. Itu betul-betul mereka rapat 2 kali, ya, jelas menyiapkan ideologi Pancasila dan mempersiapkan Undang-Undang Dasar 45 dalam satu paket penuh. Itu titipan amanah para pejuang terhadap kita. Lalu ketika masuknya partai politik ini masuk di maklumat 10 tahun 1945 bulan Oktober, ya, makanya maklumat X ini 10 oleh ditandatangani oleh Bung Hatta. Masuklah partai politik di situ. Sejak saat itu Undang Dasar 45 kan belum sempurna ini. MPRS atau DPAS atau DPAS ini belum ada. Ya, lalu terciptalah hasil konstituen ya, KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Terciptalah satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Nah, itu jelas sistematika pembentukan undang-undang begitu. Ketika dibuat Undang-Undang Dasar Konstitusi tahun 1945 ya UUD 45. Kalau dibuat tahun 49 UU RIS, Republik Indonesia Serikat. Baru berjalan 6 bulan itu dapat komplain bahwa Undang-Undang RIS ini undang-undang federal. Ya, itu bukan undang-undang NKRI, kan begitu. Dibuatlah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Jadi disebut tadi UU RIS 49, lalu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, lalu untuk berjalan Undang-Undang Dasar sementara ini, diteslah itu hasil kesepakatan partai politik yang ada di parlemen saat itu dengan pemilu 1955. Jadi pemilu 1955 ini bukanlah pemilu hasil Undang-Undang Dasar 1945. Itu Undang-Undang Dasar sementara, Bos. Ya, lalu juga
Soekarno melihat kekacauan setelah adanya pemenang itu, malah timbul parlemen ini kacau. Akibatnya ini undang-undang ini harus dikembalikan kepada kita. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ke 59. Masuk Orde Baru, masuk 98. Di tahun 99 inilah ya dirubah itu undang-undang dasar yang ada kita oleh Orde Reformasi oleh Bapak Amin Rais. Nah ini jelas terciptalah perubahan pertama tahun 99, 2000 itu yang kedua, 2001 perubahan yang ketiga, 2004 perubahan yang keempat, tahun 2002. Di situ disebutkan konsiderannya di menimbangnya di perubahan yang keempat bahwa undang-undang perubahan 1, 2, 3 dan 4 2002 ini adalah undang-undang dasar ya yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan juga sesuai dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 sesuai juga dengan 22 Juni. Nah itu disebut di situ di konsiderannya. Untuk itu ini disebut dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jelaslah sebuah pembentukan undang-undang nggak begitu. Kalau Undang-Undang Dasar dibuat 2002 ya 2002. Disinilah bentuk pemalsuannya. Ya, ini pemalsuan. Loh, kok ini Undang-Undang 45 tahun 2002 kok disebut Undang-Undang Dasar 1945? Lalu ketika di situ masuk ada 2 poin kita di sini, ya dua pemikiran. Satu, apakah proses pembentukan undang-undang 2002 ini melawan hukum? Ada 2 poin nih Bang. Ya. Jadi prosesnya aja sudah kontroversial perubahan ini. Kenapa? Kesepakatan awal di MPR saat itu dan di seluruh masyarakat yang ada, perubahan amandemen itu dengan melalui adendum. Sedangkan kita tahu yang nama adendum itu lampiran. Ya, dengan melampirkan di naskah aslinya. Ini adendum, ini naskah asli, ini adendum. Ternyata tidak dilakukan itu. Prosesnya aja ini udah ada perbuatan melawan hukum. Prosesnya. Lalu yang kedua poinnya isinya. Yang lebih berbahaya lagi isinya. Tadi prosesnya itu dibarengi oleh Bapak Haji Harmoko di tahun 1998. Ada TAP MPR yang menyatakan menghapuskan hak referendum rakyat. Rakyat itu kan sebetulnya ingin mengubah. Apabila mengubah perubahan undang-undang pasal 37 di Undang-Undang 45 ini harus juga meminta hak pendapat rakyat, referendum rakyat. Sebab ada juga TAP MPR-nya tahun nomor 4 tahun 83 tentang hak rakyat memiliki hak. Dikuatkan oleh Undang-Undang RI-nya nomor 5 tahun 85 bahwa apabila ingin merubah Undang-Undang Dasar wajib hukumnya meminta pendapat rakyat. Itu namanya hak referendum. Tahun 98 ini kami tidak tahu ini Bapak Haji Harmoko ini betul nggak dia membuat TAP MPR di tahun 98 atau sesudah kejadian tetapi tahunnya diundur kan gitu Pak ya bisa jadi kan begitu. Kok bisa mendadak ada menghapuskan hak rakyat untuk meminta pendapat rakyat sudah tidak memiliki hak lagi, hak politik hilang di situ dengan adanya TAP MPR nomor 8 tadi tentang pencabutan referendum. Itu palsu namanya. Prosesnya aja sudah kontroversial, apalagi isinya. Nah, saya nggak tahu Pak Moderator, apakah isinya kita perlu jabarkan di sini? Silakan. Ya, tadi dikatakan bahwa gara-gara undang-undang yang di amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 yang di amandemen, hak-hak rakyat itu hilang atau terampas. Apa contoh konkretnya ini menurut Bang Fahri yang secara nyata hak-hak rakyat yang efek domino dari undang-undang yang tidak asli ini? Jelas
kenapa kita menginginkan kembali ke kedaulatan asli, itu jelas satu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu dengan dilaksanakannya pilpres, ya, dengan calon presiden diusung oleh partai politik, itu saja sudah jelas hak kedaulatan rakyat sudah hilang. Calon presiden itu kan diusung oleh partai politik, undang-undang sekarang. Kenapa? Yaitu undang-undang palsu ini. Itu satu, hak kedaulatan rakyat dalam memilih presiden wakil presiden. Kedua, kemudian tentang Omnibus Law, ya kan? Kemudian tentang RUU HIP atau RUU BPIP, kemudian TKA. Semua ini yang terjadi ini sebetulnya dampak, ya kan? Yang mana dampak ini sangat merugikan rakyat bangsa Indonesia. Itu dia. Baik dari segi kekayaan alam kan gitu kan, baik juga dari segi ideologi kan, RUU HIP ini kan ideologi, ya kan? Nah, sementara kita sudah sepakat Pancasila, ini merongrong daripada Pancasila. Nah, maka untuk itu permasalahan bangsa ini sebetulnya kalau ya para wakil-wakil rakyat itu dan juga pemerintah yang berkuasa saat ini, ya kan, paham, mengerti, ya kan, bahwasan ini adalah dampak. Tentu mereka berpikir penyebabnya apa. Maka kami sebagai rakyat, ya kan, itu mengingatkan hari ini itu kita mengingatkan harus kembali kepada konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 45 asli. Itulah dia, supaya jangan terjadi perpecahan bangsa ini, supaya jangan terjadi penjajahan secara terstruktur, sistematif dan masif yang sudah terjadi. Tidak ada lagi segala sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat yang tidak dilindungi oleh pemerintah. Nah, jadi jelas apa yang terjadi dari masyarakat mau dari kelompok dan golongan ini yaitu akibat akumulasi daripada undang-undang palsu ini. Ya, hilir ya. Jadi akar masalahnya adalah karena undang-undangnya palsu, solusinya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Itu penting dari saya. Berbicara solusi kan berbicara langkah-langkah konkret yang selama ini Bang Fahri Lubis kita tahu sendiri telah melakukan gugatan kepada pemerintah dan kepada legislatif juga. Apa tanggapan mereka ini setelah mengalami gugatan tersebut? Apakah cuek-cuek bebek atau ada yang serius atau akan menimbulkan kesadaran bersama nanti dari rakyat ini dengan gerakan-gerakan Bang Lubis walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Baik, saya luruskan bahwasannya memang ada rakyat yang menggugat. Dia kalau disebut tokoh, dia sangat risih. Dia sebagai rakyat yang peduli, yaitu yang menggugat itu Dr. Zulkifli S.E. Komei. Beliau melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, dengan gugatan ini sudah sampai sekitar 12 atau 14 kali sidang, 14 kali sidang. Nah, karena kita sepakat untuk mendukung Kembali 45, tentunya gugatan ini ya ini kan secara konstitusi. Ya, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia kita mendukung. Dan alhamdulillah kemarin ibu-ibu juga yang selama ini tidak tahu undang-undang ini palsu, ya ikut mengadakan aksi simpatik. Jadi gugatan di pengadilan ini ya harus kita dorong. Dan kemarin kami sangat aneh katanya ya, sangat aneh bahwasannya pihak hakim pada 14 Juli 2020 kemarin dia meminta bukti-bukti ya kan bahwasannya pengadilan negeri itu berwenang mengadili perkara ini. Sudah 12 kali sidang baru diminta bukti dari pihak penggugat Dr. Zulkifli S. Komei kan gitu. Begitu juga dari pihak tergugat itu ada 18 institusi termasuk presiden, lembaga-lembaga negara, itu semuanya ada 18 termasuk partai politik. Itu juga disuruh siapkan, diminta disiapkan oleh majelis hakim untuk menyiapkan apakah kewenangan pengadilan negeri ya kan atau tidak menyidangkan hal ini. Nah, makanya kita sebagai rakyat Indonesia yang peduli kepada konstitusi negara, penegakan hukum, ya, ini ada kejanggalan. Seharusnya kan 2 kali sidang kan gitu kan sudah bisa pengadilan negeri atau majelis hakim ya kan menolak atau melanjutkan. Ini sudah 12 kali.
Nah kemarin begitu memang ada katakanlah kita rakyat Indonesia, bahkan ibu-ibu mengatasnamakan dirinya Ibu Pertiwi Indonesia, itu mengirim surat kepada ketua pengadilan bahwasannya apa? Agar para hakim menegakkan hukum seadil-adilnya, karena ini menyangkut keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, terutama masa depan anak cucu. Jadi di sini kita sangat terharu, ibu-ibu sudah sangat peduli tentang posisi negara ini. Nah, maka ternyata mungkin dari pihak pengadilan, karena memang ada juga gugatan, kemudian ada juga udah reaksi daripada masyarakat, bahkan dari kaum perempuan, akhirnya sidang itu ditunda sampai tanggal 25. Jadi tidak jadi diputuskan keputusan selanya pada tanggal 11 Agustus 2020. Jadi sebenarnya tanggal 11 kemarin harus diputuskan ditolak apa diterima gugatan Dr. Zulkifli tentang Undang-Undang 1945 palsu. Nah, jadi kami bersyukur ternyata mungkin hakim ya kan atau pihak yudikatif ini mendengar suara rakyat. Jadi Dr. Zulkifli ini adalah bagian dari rakyat, ya kami rakyat ada bersama-sama penggugat ini, rakyat akan bersama-sama. Nah, apabila gugatan ini kan gitu ya dijanjikan tanggal 25 lagi ya sidangnya untuk memutuskan keputusan sela. Nah, untuk itu kita tidak akan pernah diam. Ya alhamdulillah rakyat sekarang sudah sadar tentang undang-undang palsu ini. Nah, apabila nanti pihak pengadilan negeri menolak gugatan ini, berarti jelas, ya kan, hukum tidak menjadi panglima di negara ini. Maka untuk itu rakyat akan menegakkan hukum ya sesuai dengan konstitusi, ya kan, akan menuntut daripada pihak yudikatif atau pengadilan. Karena jelas dalam konstitusi bahwasannya apabila sidang itu memang mau ditolak atau tidak, ya mungkin cukup 2-3 kali barang-barang bukti ditolak. Itu mungkin penjelasan. Tanggal 25 Juli adalah detik-detik yang menentukan nanti nurani dari hakim itu sendiri. 25 Agustus. Nah, seandainya hakim itu mengatakan menerima gugatan dan mengalahkan tergugat, apa langkah-langkah konkret Bang Doli Yatin dalam hal ini? Ini kita flashback dulu ya, bahwa proses pembentukan Undang-Undang Dasar 2002 ini atau Undang-Undang Dasar 1945 palsu ini sangat kontroversial. Ada TAP MPR nomor 9 tahun 99 dalam menimbang, konsideran menimbang, itu jelas bahwa perubahan ini dilakukan ya tanpa mendengar aspirasi dan dinamika yang ada di masyarakat. Ini TAP MPR nomor 9, katakanlah demikian tekstualnya ya, bahwa mereka melakukan perubahan pertama ini dalam waktu yang singkat, dalam waktu 4 hari yang sebetulnya 7 hari. Ini yang kita sebut kontroversial pembuatan undang-undang ini. Yang ketiga adalah adanya campur tangan pihak asing, NDI, ya, yang membantu mengatur pasal-pasal ayat-ayat yang harus diubah. Ya, ini berbahaya sekali buat kita. Jadi bedanya Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dan yang palsu mudah sebetulnya bagi kita. Ketika Undang-Undang Dasar palsu ini, satu, tidak berpihak pada kepentingan rakyat apapun pasal itu, ya kecuali pasal yang sudah aman. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 palsu ini betul-betul memiliki roh liberalisme, ya, mengutamakan pasar bebas dengan tambahan di pasal 33-nya ayat 4, demokrasi ekonomi. Kalau bicara tentang demokrasi ekonomi, itu demokrasi liberal, ya, jadi melempar semua kepada pasar bebas. Artinya kita sudah tidak terkontrol lagi. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 yang palsu, ya, itu memasukkan kata-kata partai politik di dalam perubahan itu. Undang-Undang 45 asli tidak ada satupun kata partai politik. Lalu yang keempat, masuknya kata-kata partai politik itu adalah niat permufakatan jahat
ya bagaimana partai politik menguasai struktur kenegaraan di NKRI ini. Contoh, pasal 6A ayat 2. Jelas. Capres dan Wapres diusulkan tadi oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum. Artinya tidak boleh ada lagi calon selain anggota partai politik atau yang diusulkan oleh partai politik. Hak rakyat tadi, ya, hak untuk memilih dan dipilih itu sudah tidak ada lagi kecuali partai politik. Itu eksekutif, pemerintahan dikuasai oleh partai politik. Lalu yang kedua, pasal 22E ayat 3, pemilihan legislatif DPR RI, DPRD melalui partai politik lagi. Jadi legislatif DPR MPR ini harus melalui partai politik. Dua lembaga besar kita, eksekutif dan legislatif, kuasai partai politik. Lalu yang keempat, saya sebut tadi, ada pemilihan hakim-hakim agung. Hakim agung bang, ini yudikatif kita. Entah di MK, entah di MA, harus ditetapkan, disetujui oleh MPR, diresmikan oleh Presiden. Padahal jelas tadi, DPR itu partai politik. Pasal 22E tadi, ayat 3, ya pemilihan legislatif melalui partai politik. Lalu diresmikan oleh Presiden. Presiden adalah partai politik lagi. Jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu dikuasai oleh partai politik. Itu bedanya antara Undang-Undang 45 palsu dan Undang-Undang 45 asli. Lalu yang terakhir yang paling fatal sekali bagi kita, adanya bab 1 pasal 1 ayat 2 di situ. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang aslinya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, majelis tertinggi. Sebelumnya ini yang asli. Sebab bapak-bapak founding father kita betul-betul menciptakan satu parlementer murni, bahwa ini MPR adalah penjelmaan dari rakyat yang masuk ke dalam MPR. Itu penjelmaan, makanya namanya majelis. Ya. Lalu pada saat 2002 ini undang-undang palsu ini dirubah. Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Oke, ya ini jelas. Jadi menghilangkan tadi hak rakyat kita mengenai kepalsuan ini. Sebentar yang terakhir bagi kami ada akibatnya rakyat itu di bawah, di atas Undang-Undang Dasar, di atas MPR, di atas partai politik pasti dimiliki oleh kapitalis. Nah ini ya sementara dulu saya jelaskan itu bahwa hak rakyat dengan Undang-Undang Dasar yang palsu ini sudah tidak ada musnah. Akibatnya kekacauan. Padahal jelas alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah. Ini alinea pembukaan ketiga ini, ya, dan dengan didorong oleh para leluhur kita mensejahterakan. Oke, silakan. Ya, ada suatu pertanyaan tadi. Ini supaya didengar oleh para hakim kita ketuk nuraninya. Tanggal 25 Agustus itu detik-detik yang menentukan. Seandainya penggugat dimenangkan, apa yang akan dilakukan? Dan bisa jadi nanti yang tergugat akan melakukan banding alias menggantung lagi. Seandainya penggugat dikalahkan, apa juga yang dilakukan? Bagaimana menurut Bang Fahri Lubis? Kalau apa yang dilakukan, tentu kita tidak bisa memberi statementnya, kan gitu. Tapi apabila dikabulkan, kan gitu, ya lanjutlah sidang ini. Apabila, ya kan, gugatan ini diterima, dilanjutkan. Ya. Tapi kalau tadi ditolak, ya pengadilan, ya kan, menyatakan tidak berwenang, ya tentu kita rakyat, ya kan, akan menuntut pengadilan. Kenapa? Karena kenapa sudah berpuluh-puluh kali sidang, ya kan, baru ditolak. Itu dulu, ya kan? Hukum harus ditegakkan terhadap majelis hakim ini. Apakah majelis hakim ini sudah diintervensi, ya kan, oleh pihak-pihak tergugat, ya kan? Tapi kalau ternyata kemudian gugatan ini ditolak, tentu kita akan ada tindakan, kan? Tindakannya pasti nanti kita jawab pada hari hanya. Kalau betul itu
ditolak. Baiklah, terima kasih. Berjuang kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli tentu bukan untuk kepentingan beliau berdua, tapi ini adalah untuk kepentingan rakyat bersama. Pesan beliau, semoga nanti para hakim yang memutuskan dari nurani terdalam betul-betul memberikan suatu keputusan yang seadil-adilnya demi rakyat dan bangsa Indonesia. Selamat malam, saya Jalaluddin, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.